Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan updates untuk minggu ini dan minggu depan ya. Karena minggu ini hari Senin dan Selasa libur. Hari Seninnya tanggal merah, tapi hari Selasanya cuti bersama. Jadi minggu ini sebenarnya hanya 3 hari bursa. Jadi sekalian saya gabung sampai minggu depan ya. 8 hari bursa lah kurang lebih analisanya ya. Atau pembahasannya untuk Big Banks, beberapa yang saya bahas kurang lebih ada 10 saham ya. Sebentar saya sharekan untuk grafiknya, untuk chartnya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BCA. Saham Bank BCA ini sebenarnya masih bagus uptrendnya ya. Kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya. Tapi untuk jangka menengah dan jangka panjangnya memang masih eh, bearish ya, karena dia masih di bawahnya MA200. Ya, MA20-nya juga masih di bawahnya MA200-nya. Jadi kalau kita mau buy sebenarnya untuk BBCA ini masih bagus karena MA20-nya sudah mengarah ke atas, harga sahamnya sudah di atas MA20. Saat ini dia akan testing resisten 9.200. Memang minggu lalu dia gagal ya, minggu sebelumnya dia gagal ya. Ditutup titik 9.000 ya. Jadi gagal bertahan di atas 9.200. Tapi kalau selama dia masih di atas MA20-nya masih cukup bagus untuk BCA. Nah, yang mau buy on weakness, Anda bisa buy on weakness di MA20-nya sekitar 8670-an ya, atau sekitar 8.650-an lah ya segitu ya. Selama dia MA20-nya belum kena potong, masih aman lah ya, belum ditembus di bawah. Tapi kalau mau biomikres mungkin sekitar area 8475 sampai 8.600 atau 8.650 ya nanti ya. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 9.200, kita average up, target pas berikutnya dia akan menguji swing high di sini 9450, dan berikutnya lagi kurang lebih di sekitar area 9.700-an ya sampai 9.800 ya, kurang lebih di area MA200-nya untuk base ya. Ya seperti itu ya. Masih menarik. Jangan lupa pasang stop loss-nya ya. 8.800 dan maksimum 8.475 sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Oke, cukup. Berikutnya untuk BBRI masih sideways ya. Sideways-nya di bawah. Ini trading range-nya ya, enggak, memang di tengah-tengahnya ya, antara resistennya sekitar 4.050-an di sini ya. Kemudian kalau kita lihat di supportnya di bawah ini kurang lebih sekitar angka 3.500 ya. Jadi boleh dikatakan sekitar 3.500 sampai 4.000-an lah ya. Karena kalau mau buy omega sekarang boleh aja, karena ini dekat MA20-nya. MA20-nya masih sideways tapi jangan terlalu banyak. Mengingat MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya ya. Seperti itu ya, masih sideways. Memang apakah ini saatnya untuk akumulasi Pak Sunar? Kita lihat asing sudah mereda ya. Jadi sudah nggak agresif selling. Ini dan financialnya kurang lebih ya mendatar gitu ya. Jadi relatif masih sideways. Jadi kalau mau buy on weakness boleh aja. Kalau kita lihat dari weekly chartnya untuk BBRI ini sebenarnya cukup menarik ya. Kalau kita lihat memang minggu terakhir, minggu lalu ya, itu ditutup lower low tapi dia sempat higher eh, higher high ya. Tapi penutupannya agak jelek sih. Penutupannya kalau kita lihat lower close ya. Tapi dia kalau kita perhatikan selama dia masih nggak membentuk eh, new lower low ya, penutupannya itu biasanya masih cukup bagus lah ya, seperti itu. Masih cukup toleransi ya. Ini masih sideways di bawah. Ya, kalau untuk monthly-nya bulanannya ini bulan Mei sejauh ini dia masih bertahan cukup kuat ya. Jadi nggak sampai turun di bawahnya 3450 low-nya bulan April ya. Jadi mudah-mudahan BBRI terus lanjut naik ke atas. Memang laporan keuangan terakhir eh, kalau saya bilang sih kurang bagus ya, seperti itu ya. Jadi maklum aja masih lesu harganya, juga belum ada sentimen positif ya. Mungkin nanti tanggal 20-an kalau salah nanti BI suku bunga ya, apakah naik, apakah tetap atau turun. Harusnya BI kalau negara Republik Indonesia itu dalam kondisi baik-baik saja perekonomiannya, harusnya BI rate turun ya. Eh, nggak bisa tetap lagi ya, harusnya seperti itu. Tapi saya bukan pakar ekonomi, bukan pejabat BI, nggak punya wewenang, semuanya kita serahkan ke BI. Tapi saya hanya berpendapat ya. Ya, mengeluarkan pendapat adalah hak ya, bukan eh, yang salah enggak ya. Bukan nah, sesuatu yang benar tapi bukan sesuatu yang salah. Jadi pendapat saya memang harusnya BI rate turun. Kenapa? Karena negara-negara tetangga juga pada turun ya, seperti itu. Ya walaupun mungkin The Fed masih tetap ya. Nah, mungkin aja BI ingin ngekor The Fed ya. The Fed tetap ya, dia masih tetap. Cuman base point-nya untuk BI rate saat ini masih
terlalu tinggi saya rasa seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBNI. Nah, BBNI ini juga masih sideways, nah, masih cenderung lesu. Kalau kita perhatikan dia masih menguji area supportnya kurang lebih sekitar area 4.000 sampai 4.050. Kalau mau buy, boleh buy omnibus sekarang ya. Pasang stop lossnya pakai acuan stop lossnya di swing low-nya di sini 3950, atau kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4280 kita boleh buy atau average up ya. Target pas berikutnya sekitar area 4.600 sampai 4.750 itu untuk BBNI. Jadi jangan terlalu agresif untuk BBNI ya. Ya, laporan keuangan juga terakhir minggu lalu sudah saya sebutkan ya, hanya kurang lebih sama ya, tapi sedikit lebih baik dari BBRI lah ya untuk laporan keuangan kuartal satunya. Jadi kalau kita lihat masih sideways, baiknya bertahap aja. Memang saya sudah buyback, eh, tapi saya belum jual ya yang terakhir untuk BBNI. Mudah-mudahan dia akan lancar balik lagi ke atas 4270. Ya. Kalau lebih cukup, berikutnya tuh Bank Mandiri. Kalau kita perhatikan di sini, Bank Mandiri juga masih sama sideways di bawah sekitar area 4450 sampai 5200-an ya. Jadi kalau di bawah gini, Anda mau buy minus boleh aja, asalkan kalau dia turun di banyak 4450, apalagi kalau turun di banyak 4250, lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau turun di banyak 4250, dia bisa membentuk eh, lower low dan turunnya bisa dalam. Bisa sampai 3.500 ya seperti itu ya. Kalau dia turun lagi ya di bawah 4250, 4.000 atau 3.500. Ya, jadi untuk BMRI ini memang masih jangan terlalu agresif buy ya. Buy bertahap aja. Nah, secukupnya kalau bisa jangan di average down. Kalau dia turun, pasang stop lossnya atau trailing stopnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya. Berikutnya untuk BRIS, uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas. Harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Nah, ini koreksinya sebenarnya dia testing MA20-nya ya. Kalau mau tunggu di 2700 ya. Kalau dia dipotong berhasil naik barusan buy ya. Memang ini sudah terjadi, sudah berhasil naik walaupun belum dipotong ya. Jadi kalau mau buy minus sekarang boleh aja, atau tunggu lagi pas dia dipotong EMA 20-nya kemudian memotong ke atas kita barusan buy boleh juga. Atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Kalau kita lihat high-nya terakhir itu 2820. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2820 ya, ya kita boleh buy atau tambah lagi atau average up target pas berikutnya sekitar 3.000 sampai 3130 untuk BRIS ya, mudah-mudahan lancar. Eh, dia naik lagi, kalau dia berhasil naik ke atas 3130 targetnya di 3.300. Nah kalau nggak keburu-buru mungkin lebih baik tunggu buy minus di area sekitar 2540 atau 2400. Bukan berarti saya mengharapkan turun, enggak ya, karena kalau kita lihat ini lumayan dalam penurunannya dan sekarang masih posisi wait and see ya. Jadi lebih baik tunggu sekalian naik ke atas atau tunggu biomiklis berikutnya lagi di bawahnya sekitar 2540 atau 2400-an. Ya itu untuk BRIS. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BNGA. Kalau kita perhatikan untuk BNGA ini ya dia masih turun lagi ya. Jadi kita perhatikan, nah ini terakhir dia lower low ya. Jadi kalau bisa turun di bawah 1700, Anda jual dulu atau kurangi posisinya. Ini belum kena stop loss saya. Kalau dia turun bawah 1700, ya pasti kena stop loss saya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 1740, yang mau buy silakan ya, atau buy on weakness ya. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas, kadang-kadang memang MA20-nya agak sedikit turun, asalkan turunnya nggak tajam ya. Nah, sejauh ini memang koreksinya masih cukup wajar. Tapi kalau dia turun banyak 1700, kurangi posisi. Nanti kalau dia berhasil lagi balik ke atas 1650, atau istilahnya mantul rebound ya, kita barusan buy. Ya, saat ini masih wait and see aja. Tunggu naik ke atas 1740 ya, minimal kita buynya bertahap. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk BTPS masih strong ya uptrendnya ya. Dia masih menguji resistennya sekitar area 1290 dan 1330 ya yang saya gambarkan. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1290, minggu ini ada boleh buy, buy high sell higher atau tambah lagi atau average up ya. Target pas berikutnya sekitar 1415 dan 1510. Memang sebelumnya ada ekor panjang ke atas ya, inverted hammer di sini ya. Eh, nah, apakah nanti bakalan turun lagi? Kalau saya lebih fokus ke trennya. Cara gampangnya lihat MA20-nya ya. MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Kalau dia breakout higher high ya, dia masih bisa higher high. Apakah nanti drag lagi ke bawah? Ya pasang aja trailing stopnya atau stop loss-nya. Atau kalau takut Anda buy on weakness di area yang sudah saya gambarkan, paling dekat 1145. Tapi saran saya mungkin nanti tes MA20-nya akan dites sekitar area 1140 sampai 1150. Jadi tunggu aja di sana. Bukan berarti bukan berarti saya mengarahkan turun ya, enggak ya.
Jadi kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Atau kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy hasil higher ya sudah saya sebutkan tadi. Naik ke atas 1290 kita buy atau average up kalau yang mau tambah lagi yang sudah punya. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBTN uptrendnya masih bagus ya. Yang terakhir setelah naik tinggi kemudian dia ditutup koreksi sedikit. Sebenarnya selama masih di atas SMA 20-nya untuk BBTN masih cukup menarik. Yang mau buy on weakness bisa di area sekitar 1040 atau nanti MA 20-nya kalau dites ya, entah nanti dites di area 1040 atau 1100 kita belum tahu masih ada karena ini masih belum dites. Nah, resisten terdekatnya kan di 1200. Kalau mau buy sekarang memang nanggung ya dekat dengan resistennya. Sekalian tunggu buy on weakness atau sekalian tunggu breakout ke atas 1200, dia breakout di atasnya MA 200-nya Anda boleh buy atau average up yang sudah punya. Target price berikutnya dia akan menguji area 1300 sampai 1340 untuk BBTN. Ya, ya seperti itu ya. Jadi pilihannya buy hasil higher atau buy weakness di MA 20-nya ya. Atau di area yang sudah saya gambarkan, saya kotakkan di sini. Jadi turun itu jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound menjelang penutupan atau besok paginya ya kita bisa pasang automatic order atau bracket order istilahnya kalau di sekuritas CP atau KB Valburi yang saya pakai. Ya kalau lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Arto. Nah Arto ini eh, salah satu bank digital yang masih kuat ya. Dia trading range-nya di area sekitar 1800-an 2000-an. Jadi dia masih sideways. Kalau mau buy weakness di sekitar MA 20-nya paling paling dekat ya. Atau nanti sekitar 1610. Tapi kalau turun di bawah 1600 jangan buy weakness karena bisa turunnya lumayan dalam ya. Seperti itu ya. Jadi batasannya 1600 saja maksimum untuk buy on weakness. Ya buy on weakness ya. Saya ulangi lagi ya. Jangan bosan ya. Tunggu kalau besoknya atau menjelang penutupan rebound mantul ke atas kita barusan buy. Bukan turun langsung buy. Enggak ya. Saya nggak mengajarkan tangkap pisau jatuh enggak. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, lebih baik karena ini masih konsolidasi atau sideways, nah, sekalian tunggu breakout ke atas 2040 yang sudah saya gambarkan ya, kita buy high sell higher atau average up. Ya, atau tunggu buy weakness-nya di area saya kotain di sini ya. Gampang banget kok ya. Trading itu gampang kalau sudah ada acuannya garis-garisnya kita tinggal eksekusi aja ya pasang automatic order atau bracket order ya kurang lebih seperti itu cukup. Satu lagi BTPN. BTPN ini cukup menarik dia akan menguji MA20-nya sudah diuji ya. Emang rumornya masih mengarah ke atas, ini sudah saatnya untuk buy. Yang tadi saya sebutkan, buy on weakness ya 20 ya contohnya seperti ini. Kalau turun jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil bertahan di atas MA20-nya, selama MA20-nya masih mengarah ke atas, kita boleh buy. Itu untuk BTPN. Ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2240, kita tambah lagi untuk average up, target price berikutnya 2340 dan 2430. Ya, BTPN sejauh ini masih cukup wajar. Eh, dia akan menguji MA200-nya ya. Eh, belum ditembus ke atas, tapi kemungkinan besar eh, minggu ini bisa aja dia ditembus ke atas untuk BTPN. Ya. Lagi ya. Nah, apakah nanti fluktuasinya bakalan tinggi seperti ini ya kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat apakah gap yang di sini bakalan ditutup pas ntar gap seperti ini itu nggak harus ditutup ya. Nggak semua gap itu harus ditutup, nggak ya. Kalau misalnya gap itu harus ditutup ya, IHSG itu banyak gap. Di bawah 5.000 itu banyak gap. Bahkan di bawah 4.000 banyak gap juga yang belum ditutup. Nah, seperti itu ya. Jadi teori gap harus ditutup itu sebenarnya tergantung jenis gapnya. Gap itu ada 4 jenis ya, tapi saya nggak bahas panjang lebar di sini. Ada beberapa gap yang kecenderungan potensial tutupnya lebih besar ya. Tapi gapnya seperti ini BTPN ada kemungkinan ditutup, ada kemungkinan enggak, karena bisa ditutup tapi mungkin mungkin besok atau minggu-minggu depan ya kita nggak tahu. Saya sih fokusnya di trennya, bukan fokus ditutup gapnya atau enggaknya. Ya seperti itu ya. Eh, Kurang lebih cukup ya untuk minggu ini dan minggu depan. Karena hari Senin dan Selasa, hari Senin hari Raya Waisak, jadi saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Waisak ya. Bagi yang merayakan, kemudian seperti biasanya, eh, sebentar ya, saya izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.